Halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang Korea. Oke, polo-polo, aku yakin di antara polo-polo pasti pernah ada yang mimpi, ada juga yang pernah mimpi tapi nggak inget, dan ada juga mimpi buruk yang kadang itu kita nggak inget mimpinya apa, tapi bangun-bangun kayak kerasa nggak enak. Ada juga mimpi buruk yang teringat-ingat kayak terngiang-ngiang terus di kepala kita hingga beberapa hari ke depannya. Nah, kali ini aku mau menceritakan sebuah kejadian mimpi buruk yang sangat menyeramkan. Jadi, langsung kita mulai. Hari pertama, Daejong merupakan seorang mahasiswi berusia 20 tahun. Daejong menggunakan kamarnya ini bersama dengan kakak perempuannya bernama Sojong. Dan pada hari itu, Daejong lagi main laptop di meja, sedangkan kakaknya lagi tiduran sambil membaca buku. Tiba-tiba ada suara kayak gitu, duk-duk gitu. Terdengar suara dua benda kayak bertabrakan gitu. Dan Daejong langsung mencari sumber suaranya. Ini suaranya dari mana sih gitu. Dan mereka menyadari bahwa ini adalah suara dari seseorang yang berusaha masuk ke kamar mereka. Jadi mereka itu ngintip lewat ini loh, yang ada di pintu itu. Apa sih ngomongnya? Lubang yang ada di pintu itu. Tapi karena orang yang terlalu tinggi, cuman terlihat dari kaki hingga dada. Kurang tinggi aku. Nah, mungkin kayak gini. Jadi dari dada hingga kepala itu nggak terlihat. Jadi ternyata itu bunyi dari seseorang yang terlalu tinggi. Jadi mereka ini nggak bisa masuk ke kamar. Jadi terus menerus nabrak pintunya itu. Dak, 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 kayak gitu. Dan karena itu begitu mengerikan, Daejong itu tiba-tiba teriak gitu. Dan dia terbangun dari mimpi buruknya. Dan yang Daejong lihat yaitu langit-langit kamarnya dalam kondisi gelap. Jadi dia nyadar kalau tadi itu adalah sebuah mimpi. Daejong langsung merasa lebih tenang karena itu mimpi. Jadi dia langsung kayak, untung aja itu tadi mimpi, gak beneran. Hari kedua, dia teringat kalau dia itu sekarang lagi ada di mimpi yang sama dengan mimpi yang dia mimpikan kemarin. Dan laki-laki orang yang tinggi besar itu berusaha untuk masuk ke kamar, tapi karena terlalu tinggi, badannya itu terus tertatap di kerangka pintunya. Daejong tetap merasa ketakutan, tapi karena ini bukan mimpi yang pertama kali, dia merasa lebih mendingan dari kemarin. Dan tidak lama setelah orang besar itu berusaha untuk masuk kamar itu dan tidak berhasil, tiba-tiba orang itu meninggalkan tempat itu. Di situ Daejong merasa lebih tenang dan menghela nafas. Dan saat dia buka mata, ternyata dia terbangun dari mimpinya lagi dan melihat langit-langit kamarnya yang masih gelap. Hari ketiga, suara yang dia dengar di mimpi kemarin dan 2 hari sebelumnya itu terdengar lagi, dan dia berada di mimpi yang sama lagi. Orang yang besar itu berusaha lagi untuk masuk ke kamar Daejong. Tapi kali ini Daejong tidak terlalu merasa takut karena dia tahu orangnya ini nggak bakal bisa masuk ke dalam kamar ini. Seperti kemarin, orangnya itu berusaha beberapa kali dan meninggalkan pintu itu lagi. Hari keempat, suara itu terdengar lagi, tapi kali ini Daejong udah nggak takut karena ini udah mimpi keempat kalinya dan dia ngerti bahwa tidak akan terjadi sesuatu. Tapi dia mikir ya siapa tahu ada perbedaan. Jadi dia mencoba untuk melihat lagi lewat lubang yang ada di pintu. Tapi seketika dia lihat, kali ini dia kaget banget. Karena dia ingat di mimpi sebelumnya waktu dia intip itu dia bisa melihat dari kaki hingga dada bagian bawah. Tapi kali ini tampak dari pergelangan kaki hingga dada bagian atas. Artinya kali ini orang besar itu tidak punya kaki. Jadi badannya itu mulai dari pergelangan kaki. Saking kagetnya, Daejong terbangun dari mimpi itu dan dia melihat langit-langit kamarnya yang gelap lagi. Tapi kali ini dia mulai merasa tidak nyaman karena mimpinya. Dan dia berpikir, kenapa ya hari ini kok nggak ada kakinya? Hari ke-5, Daejong kembali lagi ke dalam mimpi yang kemarin. Dan kali ini dia mulai agak cemas dan jantungnya tuh berdetak begitu keras. Dan seketika dia masuk dalam mimpi, hal pertama yang dia lakukan adalah mengintip lewat lubang pintu. Dan kali ini berbeda lagi karena tubuhnya itu mulai dari betis, tapi cuma dari pertengahannya hingga bahu. Dan terlihat betisnya itu kayak terpotong, tidak rata, dan tetap berusaha untuk masuk ke pintu itu. Dan Daejong mulai sadar bahwa orang ini memotong tubuhnya untuk bisa masuk ke dalam kamarnya. Menyadari hal itu, Daejong bisa merasakan bulu kuduk di tubuhnya itu bergerak semua. Sesaat itu Daejong merasa kayak deg-degan, matanya itu mulai terbuka lebar, keringatnya juga bercucuran. Karena itu, Daejong itu jadi mulai takut untuk tidur. Akhirnya, dia itu mulai main HP, mencoba melakukan berbagai aktivitas biar tidak tidur. Tapi karena tubuhnya itu begitu capek, akhirnya dia pun
tertidur lagi. Dan lagi-lagi dia masuk ke dalam mimpi itu dan dia langsung mengecek melalui lubang pintu. Dan kali ini orangnya terlihat mulai dari lutut hingga wajahnya. Daejong awalnya itu begitu takut untuk melihat muka orang ini, tapi mau nggak mau dia memberanikan diri untuk melihat, dan ternyata muka orang ini memiliki mulut yang begitu besar dan orang itu tertawa sangat lebar, bahkan terlihat kayak mukanya mau sobek. Dan Daejong terbangun dari mimpi itu lagi. Hari ke-6. Daejong yang akhirnya mulai ketakutan bilang ke mamanya tentang mimpi-mimpi itu. Mamanya itu langsung mengeluskan punggungnya Daejong gitu sambil bilang, nggak apa-apa, Buddha pasti melindungi kita karena mereka ini keluarga Buddha. Ya, mama bacain doa ya gitu. Mamanya itu doa, ya Buddha, aku bersujud kepada sang Buddha yang bermatakan surya. Ya Buddha, tolong terangi dan lindungi malam ini dengan sinar murni dan jamarlah. Jadi waktu Daejong itu mau tidur, mamanya itu terus-menerus membacakan doa sambil mengelus punggungnya. Dan bahkan mamanya ini juga meletakkan satu patung Buddha kecil di kamarnya Daejong. Dan mamanya bilang, Daejong, malam ini kamu gak perlu khawatir, oke? Patung Buddha udah tak taruh sini, kamu pasti dilindungi. Kamu tahu kan mama tadi udah doain kamu? Ingat kan doa mama? Daejong menjawab, ya ma, makasih ya ma, hatiku jadi lebih tenang sih. Setelah itu mamanya keluar dari kamar, dan Daejong yang rasa takutnya itu sudah sedikit menurun, merasa menjadi lebih tenang dan perlahan tertidur. Dan saat Daejong terbangun, dia ada di kamarnya. Daejong tahu kalau dia itu lagi mimpi karena di depan kamarnya itu ada orang yang dia lihat sebelumnya. Tapi orang itu cuma duduk di depan pintu sambil melihat ke arah Daejong. Mukanya tetap mengerikan, tapi terlihat sepertinya orang itu tidak berusaha masuk ke dalam kamarnya. Jadi Daejong merasa lebih tenang dan dia mikir, oh pasti ini berkat patung Buddha dan juga doa dari mamaku. Tiba-tiba patung Buddha yang ada di kamar itu jatuh, dan seketika itu orang yang ada di depan kamar itu mulai tersenyum lebar, menyeramkan, dan mulai membuka mulutnya lagi. Tapi suara yang keluar dari mulut itu adalah suara mama Daejong. Meskipun mukanya mengerikan, orang itu mengeluarkan suara yang lembut, yaitu suara mamanya Daejong. Daejong begitu kaget dan ketakutan. Tetapi orang yang ada di depan pintu itu menatap lurus mata Daejong sambil memanggil Daejong dengan suara mamanya. Setelah itu, orang itu juga menirukan apa yang dikatakan mamanya persis. Daejong, mama bacain doa ya buat kamu. Pasti kamu dilindungi malam ini. Aku bersujud kepada sang Buddha yang bermatakan surya. Ya Buddha, tolong terangi dan lindungi malam ini dengan sinar murni dan jamarlah. Oke polo-polo, jadi video kali ini kayak gitu. Gimana? Merinding nggak? Kalau merinding bilang apa? Rinding dong. Jadi katanya ini ya, kalau berdasarkan penjelasan sebenarnya hantunya itu bisa, kalau mau masuk ke dalam ruangan itu bisa, tetapi untuk menakuti lebih lagi, jadi dia itu sengaja memotong tubuhnya sedikit demi sedikit biar bisa memberi rasa takut yang lebih kepada Daejong. Oke polo-polo, jadi video kali ini juga sebatas cerita, jadi tidak ada maksud untuk menjelekkan agama atau gimana, hanya saja ceritanya memang kayak gitu. Oke, jadi tidak ada maksud untuk menjelekkan suatu agama atau gimana pun. Oke, jangan disalahpahami. Ya toh, di Indonesia dulu kan aku PPKN itu diajari untuk menghargai sesama, toleransi. Oke rek, jadi kayak gitu. Hati-hati kalau polo-polo juga mimpi. Kalau mimpi buruk berulang, kok tiba-tiba ada yang ngebel rumahku rek? Oke rek, jadi video kali ini kayak gitu. Aku juga tak lihat di depan rumahku ada apa. Sampai jumpa di video berikutnya. Aku ngerti pasti polo-polo bilang, wah membernya Sunyi sih teh. Ya memang dari dulu banyak orang bilang kayak kantornya itu agak menyeramkan. Tanah yang dulunya kuburan itu dibangun ulang menjadi gedung dan saat ini digunakan sebagai kantor, dan kantornya ada di situ.